Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Anedu dalam kegiatan pembelajaran online ya. Saya doakan semoga rekan-rekan semua atau kawan-kawan saya semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya mohon maaf, studionya agak terganggu ya. Ada suara-suara bising, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi kita untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ya. Oke, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke pembahasan, yaitu hari ini kita akan membahas mengenai bab trigonometri tentang menggambar grafik fungsi kosinus ya. Nah, di dalam grafik fungsi kosinus itu punya bentuk dasar ya. Bentuk dasarnya itu y atau fx ya, sama dengan cos x. Nah, dan sebelumnya kita telah belajar mengenai sudut-sudut istimewa atau nilai-nilai sudut istimewa. Nah, kalau lupa saya kasih contekan di sini. Nah, begitu. Untuk cos 0, nah cos sudut 0 nilainya 1. Cos 30 nilainya setengah akar 3 dan seterusnya ya. Nah, ini kalau yang dari tabel itu kalau saya gambarkan dalam grafik, nah kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, ini ada untuk grafik y sama dengan cos x. Tapi ini coba lihat, kita lihat di sini. Oh, geser dulu dikit. Nah, digeser dikit ya. Nah, kalau lihat di sini nilai maksimumnya berapa? Di sini nilai maksimumnya kan berapa? 1 ya. Minimumnya min 1. Nah, untuk amplitudenya berapa? Amplitudo itu dari atas ke bawah berapa? 2 atau 1 dikurangi min 1. Maksimum dikurangi minimum sama dengan 2. Atau amplitudo itu bisa kita hitung dengan nilai mutlak dari 2 kalikan A. Nah, 2 kalikan A. A-nya di sini adalah 1. Nanti saya terangkan ya, 2 kali 1 sama dengan 2 nilai mutlak. Nah, begitu. Ini secara singkatnya. Nah, untuk periodenya nanti bisa kita hitung dengan cara bentuk umum ya, biar lebih mudah. Nah, untuk grafik fungsi kosinus juga punya bentuk umum ya, seperti grafik fungsi sinus. Nah, untuk bentuk umumnya fungsi kosinus ya, itu sama dengan y sama dengan a cos. Nah, sama seperti sinus ya, kx ditambah atau dikurang alfa. Nah, a cos x cos kx plus minus alfa. Si a dan k itu bilangan real, a k ya, dan si alfa itu anggota bilangan real. Tapi untuk si alfa itu dalam bentuk sudut ya, Nah, saya kasih lingkaran ya biar tidak lupa. Begitu ya, biar tidak lupa. Minimal ingat lingkarannya. Lingkaran Pak kok gitu ya? Apa tuh kotak? Enggak kotak juga Pak. Ya, pokoknya ini untuk mengingatkan kita saja ya. Oke. Nah, selanjutnya nih. Tadi kan ada nilai maksimum, minimum. Oh, berarti dari rumus ini dapat kita tentukan nilai minimum. Nilai minimum itu sama dengan negatif dari nilai mutlak A. A-nya kan di sini ya. Oh, berarti kalau yang di sini nilai mutlaknya berapa? A-nya ini juga dapat kita tuliskan si Y itu sama dengan A. A-nya berapa di sini? 1. Cos K-nya berapa di sini? Kx. Supaya hasilnya X berarti K-nya 1. OX ditambah 0. Kenapa nggak dikurang? Karena sama saja. Boleh dikurang atau ditambah. Ini kan sama dengan ini hasilnya ya. Oke. Ini sebagai A. Nah, kalau saya ringkari di sini, ini sebagai A. Ini sebagai K. Dan ini sebagai alfa ya. Kalau saya tuliskan dalam bentuk rumus umum. Begitu kira-kira ya. Ditandai deh lope, karena sama sehati ya. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk maksimumnya berarti maksimumnya berapa? Maksimumnya itu kan nilai mutlak dari A ya. Nilai mutlak dari A. Kalau dari grafik ini berarti negatif. A-nya berapa di sini? 1. Oh, berarti hasilnya 1 sama. Maksimumnya kan di sini ya. Maksimum itu puncak yang di atas, minimum itu puncak yang di bawah. Ini kan ya. Di min 1 kan ya. Oke. Di min 1. Oh, min 1. Nah, ini min 1 ya. Nah, salah ketik min 1. Begitu.
Ini berarti kan nilai dari nilai mutlak A nya 1. Berarti nilai mutlak 1 adalah 1. Sama dengan ini maksimumnya? Sama. Oke, next. Oke. Nah, selanjutnya untuk apa? Periode amplitudo. Dari sini juga, dari rumus umum ini dapat ditentukan amplitudo. Amplitudo itu sama dengan nilai mutlak 2 kali A. Oke, 2 A-nya di sini. Nah, ini kan ya, kalau saya ambil rumus yang atas berarti A-nya berapa? 1 kali 1. Berapa? 2. Nah, begitu. Dan satu lagi, amplitudo itu jarak dari puncak ke lembah ya. Sedangkan yang satu lagi ada yang dinamakan dengan periode. Periode itu ya waktu yang diperlukan untuk mencapai satu gelombang. Satu gelombang itu ada satu bukit, satu lembah. Nah, begitu. Satu bukit, satu lembah. Satu gunung, satu lembah. Satu bukit, satu lembah. Atau satu gunung, satu lembah. Kalau 2 gunung, 2 gunung kan beda lagi ya. Ini satu gunung, satu lembah. Kalau 2 gunung, ya ada di atas. Gunung dan gunung. Jadi 2 gunung. Nah, ya. Lupakan saja deh. Lanjut saja. Saya hapus dulu. Sebentar. Nah, ini ada berapa gunung? Berapa gunung ya? Ada berapa gelombang? Nah, periode itu kan waktu yang diperlukan untuk mencapai satu gelombang. Waktu ini saya tuliskan deh. Yang diperlukan untuk satu gelombang. Nah, satu gelombang. Satu gelombang itu satu gunung, satu lembah. Nah, begitu. Nah, ini kan baru terlihat satu lembah ya. Nah, satu gunungnya lagi mana? Ini. Dari 0 sampai 90 kan setengah gunung ya. Dari 270 ke 360 setengah gunung. Kalau digabungkan setengah gunung jadi satu gunung ya. Satu gunung dan satu lembah dinamakan gelombang. Begitu ya. Oke. Isi. Nah, insya Allah liar Pak. Ya, santuy saja. Kalau masih liar ya. Kalau masih bingung, astagfirullah, salah saya. Kalau masih bingung, nanti kalian bisa putar ulang lagi videonya. Oke, next. Biar lebih Biar lebih mudah. Belum ya. Oh, ini kan periode baru pengertiannya saja. Untuk periode, nih rumusnya. Rumus periode itu 360 dibagi K. Nah, begitu. Kalau di sini K-nya kan ini ya. Kalau saya lihat yang di atas ini kan K-nya berapa di sini? 1. Oh, berarti periode yang di atas itu sama dengan 360 dibagi 1 sama dengan 360. Oh, untuk mencapai satu gelombang maka diperlukan sudut sebesar 360. Coba lihat di sini. Ya kan dari sini ke sini kan menghasilkan satu gelombang dari 0 sampai 360. Oh, berarti jelas untuk mendapatkan satu gelombang itu diperlukan sampai 360 derajat. Kalau untuk soal yang cos X atau bentuk cos X. Nah, next ya. Next. Kita ke contoh soal saja deh. Ya, contoh misalkan begini. Saya kasih pembatas dulu deh. Biar tidak bercampur ya. Iya, satuan terpisah antara aku dan engkau ya. Oke, lanjut. Misalkan begini, diberikan, misalkan soalnya diberikan persamaan Y sama dengan 2 cos 3X misalkan ya. Perintahnya gambarlah grafik dari Y 2 cos 3X untuk batas nilai X-nya dari 0 sampai 360. Kita gambarkan sampai 360 nanti ya. Metodenya nih, kita jawab dulu deh. JW karena sudah ada soal berarti tinggal dijawab. Kalau belum dibaca dulu ya, jangan lupa dibaca dulu. Kalau sudah ada soal dibaca dulu baru dijawabnya. Nah, si Y sama dengan 2 cos 3X. Ini dapat kita tuliskan dari supaya jadi bentuk umum ini ya. A-nya kan 2 cos, ini kan 3. Boleh deh di sini 3X tambah 0 ya. Atau boleh tuliskan 2 cos 3X tambah 0. Kan sama saja ya. Sama saja. Berarti si 2 ini sebagai apa? Ya, betul sebagai A.
3 ini sebagai K dan 0 sebagai alfa. Oh saya lupa ya chatting di sini. Di mana ya? Di sini deh. Chatting. Positif alfa artinya bergeser ke kiri sebesar alfa. Kalau negatif alfa artinya bergeser ke sebaliknya, berarti ke kanan sebesar alfa. Nah, ini dilingkari dulu deh. Dilingkari dulu. Disimpan dalam memori. Begitu. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Itu untuk catatan. Berarti di sini bergeser atau ke kiri atau ke kanan? Karena positif berarti bergesernya ke kiri sebesar 0, berarti tidak bergeser ya kalau begitu artinya ya. Oke, next. Selanjutnya berarti kita tentukan dulu apa? Nilai maksimum. Nilai maksimum rumusnya tadi apa? Maksimum itu sama dengan nilai mutlak dari A. Nilai mutlak A-nya berapa di sini? Saya pisahkan deh ya. Mutlak A-nya berapa? A-nya 2. Berarti nilai mutlak dari 2 adalah 2. Kan begitu ya? Oke. Selanjutnya nilai minimumnya berapa? Negatif dari A. Berarti berapa? Negatif 2. Negatif 2 ya. Terus apa lagi? Amplitudo itu kan nilai mutlak dari 2 kali A. 2 kali 2 4. Nilai mutlak dari 4 adalah 4. Kan begitu ya. A nya kan 2 ya. Saya tuliskan langsung saja deh. Untuk periode 360 kan dibagi K ya. K nya berapa di sini? 3. Berarti 360 bagi 3 sama dengan 120. Nanti akan mencapai satu gelombang ketika sudutnya sudah mencapai di 120. Oke, kita buktikan. Kita buktikan. Kalau saya hitung misalnya kan di sini untuk X dan Y. Kalau dalam grafik biasa kira-kira begini. Alat bantunya ya. Alat bantu kan sebelum menggambar grafik kita harus cari di tabel dulu ya. Kita gunakan sudut istimewa 0, 30, 60, 90 dan seterusnya ya. Oke, untuk 0 kan tadi rumusnya Y sama dengan 2 cos 3x ya. Berarti ketika x-nya 0, kita ganti x ini dengan 0. 3 kali 0 berapa? 0. Cos 0 1. 1 kali 2 2. Nah, begitu ya. Kalau masih lupa saya tuliskan di sini 2 cos 3 kali 0 kan begitu ya. 2 cos 3 kali 0 0. Cos 0 berapa? 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Berarti hasilnya 2. Sekarang yang 30. Y sama dengan 2 cos 3 kali 30. 3 kali 30 90. 2 cos 90 berapa? Cos 90 kan 0 ya. 0 kali 2 0. Berarti 30,0. Begitu. Dan seterusnya boleh kalian hitung dan gunakan alat bantu dari tabel. Kalau saya lanjutkan dan seterusnya nanti akan kita peroleh gambar seperti ini. Kalau digambarkan dalam ini ya. Jadi gambarnya kira-kira berarti di sini. Gambarnya bakal begini kan di 30. Nih tadi kan hasilnya sesuai ini ya. Di 0 derajat itu hasilnya 2. Di 30 derajat hasilnya 0. Dan seterusnya nanti kalau 60 bakal di min 2 ya. Di min 2 ini nanti. Kalau saya tuliskan di sini. Satu lagi deh boleh. 2 cos 3 kali 60. 3 kali 60 berapa? 180. Cos 180. Karena di kuadran 2 kan berarti negatif ya. Negatif 1. Berarti 2 kali negatif 1. Negatif 2. Berarti hasilnya negatif 2. Nah, begitu. Dan seterusnya 90 pasti di 0 ya. Oke, begitu. Kita lihat sekarang. Karena periodenya di 120, berarti kita lihat apakah di 120 sudah mencapai satu gelombang. Lihat. Ada setengah apa ini deh? Setengah gunung, satu lembah, setengah gunung dengan setengah gunung jadi satu gunung. Dari 01 sampai 120 berarti ada satu gunung dan satu lembah. Benar ya? Berarti grafik ini sudah benar. Begitu kawan-kawan, easy.
Jadi langkah-langkahnya kalau saya rangkum berarti untuk langkah menggambar grafiknya dapat saya simpulkan ya. Langkah menggambar grafik cost itu dapat saya rangkum menjadi begini. Yang pertama, tentukan nilai maksimum. Yang kedua, tentukan nilai minimum. Yang ketiga apa tadi? Tentukan amplitudo. Yang keempat, tentukan periode. Yang kelima, buat tabel bantu. Dan yang keenam, gambarkan. Gambarkan. Begitu ya. Oke, dilingkari deh biar tidak lupa langkah-langkahnya. Begitu. Nanti kita aplikasikan ke soal selanjutnya ya. Oke, misalkan saya punya soal begini. Contoh soal selanjutnya. Saya geser dulu. Contoh selanjutnya. Saya pisahkan lagi. Nah, contoh selanjutnya misalkan begini. Diberikan persamaan Y sama dengan 3 cos berapa ya? 2x min 90 misalkan ya. 2x min 90. Tuh, batasnya misalkan dari 0 sampai 360. Berarti artinya ini kita menggambarkan cukup sampai 360 ya. Nah, setelah ada soal berarti dibaca. Setelah dibaca dijawab. Begitu, pintar ya. Oke, berarti dari sini karena ini sudah membentuk bentuk umum ya. Berarti ini 3 itu sebagai apa? Sebagai A. Si K ini kan K ya. K. Dan ini sebagai alfa. Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Yang pertama adalah nilai maksimum. Nilai maksimumnya berarti sama dengan mutlak dari A. A-nya berapa? 3. Mutlak dari 3 berapa? 3. Wah, berarti grafiknya bukan hanya sampai angka 2, berarti angka 3. Agak tinggi lagi nanti ya. Oke, berarti selanjutnya untuk nilai minimum. Nilai minimumnya berarti negatif dari mutlak A. Berarti negatif dari A. Berapa? Negatif dari A lagi ya. Negatif dari 3 maksud saya. Berarti negatif 3. Terus apa lagi? Ya, amplitudo. Itu sama dengan mutlak dari berapa? 2 kali A. Oke, mutlak dari 2 kali A-nya berapa? 3. Berarti 6. Tuh kan begitu ya. Selanjutnya ada periode. Nah, periode. Untuk periode kan rumusnya apa? 360 dibagi K. 360 bagi K berapa? 360 bagi K-nya kan belum ya. K-nya di atas berapa? 2. Berarti berapa di sini? 180. Nanti bakal mencapai satu gelombang ketika sudah sudutnya mencapai 180 derajat. Selanjutnya kita buat tabel bantu. Tabel bantu. Garisnya kurang bawah. Kita buat tabel bantu. Kan begitu ya. Nah, sederhananya begini. Kalian boleh nanti dirapikan dengan menggunakan garis penggaris ya. Oke. Set. Kira-kira begini deh. Ini untuk nilai X dan Y. 0, 30, 45, 60, 90, misalkan begini saya gambarkan sedikit saja. Nanti kalian boleh dilengkapi ya. Oke, untuk 0, X-nya 0 berarti kan rumusnya tadi Y sama dengan 3 cos 2x min 90 kan begitu ya. 2x-nya 0 berarti 2 kali 0 0. 2 kali 0 0 dikurangi 90 min 90. Cos min 90 Y sama dengan 3 cos 2 kali 0 ya, ganti dengan 0 dikurangi 90. Berarti 3 cos 2 kali 0 kan 0 ya, 0 kurangi 90 min 90. Kenapa Pak ada min? Oke, catatan penting lagi di sini saya kasih catatan. Chatting. Untuk cos A itu cos min A. Cos min A itu sama saja kan dulu sama dengan cos A ya. Kalau sin A, kalau sin min A sama dengan min sin A, begitu.
Kalian tinggal hafalkan saja nih. Atau diingat, bukan dihafal ya. Dihafal bisa lupa, tapi kalau diingat pasti ingat ya. Kan begitu ya. Oke, lanjut. Oh, berarti di sini sama dengan apa? Sama dengan ini berarti sama dengan 3 cos 90. Cos 90 berapa? Cos 90 adalah 0. 0 kali 3 0. Begitu berarti di sini 0,0 kan begitu ya. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, y sama dengan 3 cos 2 x-nya diganti dengan 30. Kan begitu ya, dikurangi 90. Oh, berarti sama dengan 3 cos 2 kali 30 60 kurangi 90 min 30. Oh, geser lagi ke bawah. Geser boleh. Berarti di sini sama dengan 3 cos min 30. Min 30 kan di sini min 30 ya, atau sama dengan 3 kali cos 30. Cos 30 berapa? Oke, untuk perhitungan selanjutnya saya serahkan kepada kalian. Saya yakin kalian sudah bisa, dan kalaupun belum bisa boleh ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa dilengkapi dengan tabel dan diagram kartesiusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.